dari subuh hingga subuh lagi. Pada saat kita memastikan kita terwarnai tidak takut salah, kita meyakinkan bahwa gerakan dan aktivitas serta keseharian kita juga sudah terbingkai dengan tidak takut salah, maka kebenaran insya Allah selalu membayangi kita. Dan keren dong kalau bayang-bayangnya selalu kebenaran. Keren dong kalau yang menghantui adalah kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kamu nggak wakili saya meeting. Ngapain takut salah, nggak masalah. Loh, kamu nggak coba rubah floor displaymu? Nggak masalah, lakukan dulu. Nanti kita tahu salah atau benar. Loh, kamu nggak ngonsep promo Jumat, Sabtu, Minggu? Sering dengar kayak gitu? Sering alami kayak gitu? Fragmen-fragmen kayak gitu di retail kita, di unit usaha kita ungkap dalam tema Titus, tidak takut salah. Sepintas mirip merek jam zaman dulu ya, ada Titus, Citizen, Seiko, Alba dan sebagainya. Tapi Titus kali ini adalah tidak takut salah. Kenapa tidak takut salah? Gara-gara seloroh dan ungkapan takut salah, akhirnya banyak di antara kita memutuskan tidak berbuat. Gara-gara ungkapan takut salah, kita gagal aksi. Gara-gara ungkapan takut salah, kita tidak pernah tahu kapan sebenarnya salah itu menjadi kebenaran. Gara-gara ungkapan takut salah, kita nggak pernah mau melangkah dari suatu langkah yang sederhana ke arah langkah yang lebih dahsyat dan lebih bijaksana. Gara-gara takut salah juga, banyak orang tidak terlahir terhadap potensi diri. Gara-gara takut salah, banyak orang bantet prestasinya. Gara-gara takut salah, manajemen bingung menggerakkan manajerialnya, bingung menggerakkan timnya. Gara-gara takut salah, BOD seolah-olah kehilangan peran. Jadi tidak takut salah di sini bukan berarti kita wajib melakukan kesalahan. Tidak. Pertama, tidak takut salah itu artinya memberi penegasan dan memberi penekanan kepada kita, lakukan saja dulu. Dari melakukan dulu, dari aksi dulu, dari realisasikan dulu, dari menjalankan dulu, melakoni saja dulu. Dari situ kita bisa tahu, leadermu tahu, atasanmu tahu, teman sejawatmu tahu, direksimu tahu, manajemenmu tahu, komisarismu tahu, bahkan semua orang yang terkecimpung di usahamu akan tahu yang kamu lakukan itu salah, keliru, mendekati benar, atau sudah benar, atau dahsyat, good job. Nah, kan gitu ya. Saya suruh dulu banget ya, sering dapat good job gitu. Itu berarti bukan lagi benar, udah luar biasa. Karena biasanya kalau atasan saya zaman dulu, good job itu kasih jempol. Kan jarang di antara kita ya, dapat prestasi good job. Dan itu di depan umum, pada saat meeting misalnya, pada saat briefing gitu loh. Jadi yang pertama adalah lakukan. Dari melakukan, dari aksi, dari realisasi, kita tahu kadarnya. Salah atau setengah salah. Benar atau setengah benar, atau jangan-jangan itu sudah sangat dahsyat dan tertinggal jauh kesalahan yang sebenarnya kita tidak perlu takutkan. Yang kedua, takut salah itu membuat orang menjadi kerdil dan tidak pernah berani tampil untuk menunjukkan dirinya sendiri. Pertanyaannya begini, kok ada orang, saya lagi tidak menghina ya, Allah ciptakan orang tunanetra, tapi kok dia punya omset loh, bersama kerupuk Palembang ya, saya suka lihat. Sekali waktu nanti saya mau tawarkan mereka untuk ngasong saya punya kopi. Jadi dipadu tuh, kopi dan kerupuk Palembang. Jadi udah punya dua item kan gitu. Nah, mereka Allah kasih kekurangan, tidak bisa melihat. Tapi Allah kasih dahsyat mereka. Apa? Personal selling dan kemampuan menjual yang tidak punya di antara kita dan tidak punya untuk meyakinkan terjadi pada diri kita. Mereka berani tuh. Nggak punya penglihatan, tidak melihat, pede tuh. Percaya diri tuh, yakin tuh. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka tidak takut salah. Justru mereka salah kalau tidak bergerak. Uang dari mana buat ngidupin kehidupannya? Uang dari mana untuk meyakinkan bahwa keluarganya hari ini bisa tetap menjalani hidup normal?
Uang dari mana untuk beli kuota? Uang dari mana untuk isi token? Ya, melakukan segala sesuatu yang menurut mereka benar atau tidak benar dikedepankan. Itu dahsyat. Perkara akhirnya ada yang beli atau tidak, Allah nggak tinggal diam. Allah tidak tidur. Siapa yang mau berusaha, pasti Allah kasih. Burung setiap pagi-pagi buta, itu udah kelihatan dari luar sarangnya, nengok kanan, nengok kiri, bismillah, bahasa kita mah, zikirnya mereka kita nggak pernah dengar ya, cuma Allah dan mereka yang tahu. Keluar tuh, sebelum maghrib, pulang bawa 2, cikal bakal sarang, untuk memperbaiki sarang dan rumahnya. Yang kedua, selalu ada makanan yang dibawa buat keluarga di sarangnya. Bayangin, itu burung. Lokan, lokan bahasa Ciputat. Lokan itu artinya apa? Masa sih kita manusia yang dikasih akal pikiran, dikasih indera sebegini, bukan Pak Indra ya, panca indera, ntar Pak Indra kegeeran. Dikasih indera, dikasih panca indera, segini dahsyat, terus kita gagal menyikapi analogi atau pembelajaran dari seekor burung. Filosofi burung pergi pagi-pagi kembali sebelum maghrib, itu harus jadi titik tekan. Atau pernah lihat yang namanya cacing? Nggak sekolah loh. Tidak S1, S2, S3, dan seterusnya. Tapi Allah kasih tuh rezekinya. Nah kita saat ini kok tidak yakin. Maka yakinkan bahwa kita jauh lebih mulia, jauh lebih baik, jauh lebih berpredikat, jauh lebih bermartabat ketimbang burung dan cacing. Mestinya kita berani melakukan dan mengenyampingkan slogan atau segala sesuatu yang menakutkan atau membayangi dan menghantui kita. Ntar takut salah. Kok kamu nggak baca? Tapi kan nggak salah. Daripada dia baca tapi salah, mendingan yang salah tapi ngebaca daripada bener tapi nggak baca, gitu kan? Kita bisa tahu kok salah baca Qurannya karena ngebaca, kedengeran, bisa kita koreksi, bisa kita luruskan, bisa kita benarkan. Kok nggak dibaca Qurannya? Nanti ngeri salah, takutnya salah, kan jadi dosa. Nah, itu takut salah dan ngeri salah yang salah penempatan, tidak proporsional dan tidak bijak. Takut salah, ngeri salah, khawatir salah dalam bisnis, dalam dagang, dalam UMKM, dalam kemitraan, dalam franchise, itu manusiawi. Karena kemungkinan manusia melakukan cuma di 2 tataran, kebenaran atau kesalahan. Yang pasti niat awalnya bukan melakukan untuk mencari kesalahan biar dikoreksi, jangan. Niat awalnya tetap melakukan sesuai dengan ridha Allah, mencari kebenaran. Di pertengahan jalan dan saat aksi ternyata kita keliru, salah, insya Allah selalu ada pihak lain yang meluruskan, membenarkan, dan akhirnya kita jadi tahu, oh yang benar seperti ini, yang itu mah tadi keliru, oh yang benar seperti ini, yang tadi masalah. Yang ketiga, tidak takut salah memberikan penekanan kepada kita bahwa setiap aksi, setiap realisasi, setiap apapun yang kita lakoni, kita lakukan, kita jalani, pasti beresiko ada yang benar, ada yang salah. Pasti beresiko ada yang berhasil, ada yang gagal. Pasti beresiko ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Nah, dari semua itu kita bisa tahu pada saat kita menjalaninya, pada saat kita melakukannya, pada saat kita merealisasikannya. Jadi tidak takut salah dalam semua konteks usaha, dalam semua konteks gerakan kehidupan, dalam setiap aktivitasmu tidak boleh terwarnai secara serampangan, tidak boleh salah dalam menempatkannya, tidak boleh sampai terjadi tidak proporsional, tidak boleh sampai akhirnya seolah-olah kehidupan kita dibayang-bayangi dengan takut salah. Beranilah salah, dalam tanda kutip ya, bukan berani salah. Oh kata Subhan berani salah, berarti saya melakukan kesalahan aja. Gak gitu dong, kita kan sudah dewasa. Kalau saya bilang jangan takut salah, berarti berusaha bergerak untuk melakukan kebenaran di awal. Walaupun akhirnya di pertengahan jalan terjadi kekeliruan, kesalahan manusiawi. Yang penting Anda sudah punya lebih baik daripada yang tidak melakukan. Pada saat melakukan terjadi kekeliruan, Anda bisa dikoreksi. Pada saat melakukan terjadi kesalahan, Anda bisa tahu mana yang benar dari sebuah kesalahan yang terjadi pada saat Anda melakoni. Yang berikutnya, tidak takut salah itu frame yang harus tetap ada dalam setiap kita. Retailer, pedagang, wirausaha, pebisnis, pekerja, manajemen, ibu rumah tangga.
Tidak boleh tidak takut salah itu ketinggalan. Jadi berani salah dan jangan sampai takut salah, harus dalam setiap hari mewarnai kita punya gerak, kita punya aktivitas, kita punya rangkaian keseharian yang harus kita tapaki dari subuh hingga subuh lagi. Pada saat kita memastikan kita terwarnai tidak takut salah, kita meyakinkan bahwa gerakan dan aktivitas serta keseharian kita juga sudah terbingkai dengan tidak takut salah, maka kebenaran insya Allah selalu membayangi kita. Dan keren dong, kalau bayang-bayangnya selalu kebenaran. Keren dong kalau yang menghantui adalah kebenaran. Keren nggak? Kita udah dipayungi, diayomi dengan sesuatu yang selama ini tidak yakin, tiba-tiba udah bener tuh. Ada di atas kepala kita dan senantiasa mengiringi kita punya langkah. Melangkahlah, kamu pasti akan benar. Melangkahlah, kamu pasti akan sukses. Melangkahlah, kamu pasti akan bisa. Masih ingat iklannya M150? Bisa, cuma bilang bisa. Penjualannya Masya Allah. Cuma bilang 4 huruf pakai tanda seru. Bisa. Artinya apa? Dia lagi menekankan jangan pernah takut salah. Karena dari takut salah itu tidak ada sesuatu yang bisa kamu lakukan. Karena gara-gara takut salah kamu menahan dan seolah-olah tersandra untuk tidak bisa bergerak. Gara-gara takut salah seolah-olah jeruji besi 13 lapis. Padahal mah nggak ada penjara. Tapi kok gagal berbuat. Tapi kok gagal melangkah. Tapi kok gagal aksi, tapi kok gagal melakoni, kok nggak bisa ngejalani, kok nggak ada prestasi, kok cenderung malah mutung, menarik diri, gara-gara cuma satu seloroh yang menyesatkan kehidupan kita. Takut salah. Mulai saat ini, rubah kebiasaan kita. Jadikan itu sebagai Titus. Tidak takut salah. Bismillah, semuanya berawal dari tidak takut salah. Bismillah, semuanya berawal dari kebenaran yang bisa kita dapat pada saat kita tahu keseharian kita ada yang salah, perlu dikoreksi, dan terjadi kebenaran. Terakhir, nah ini pertanyaan nih, tidak takut salah menjadi prioritas pertama atau prioritas terakhir pada saat kita melakukan aksi? Harusnya kalau nyimak dari awal sih bisa ngejawab. Nah, kalau sekarang bisa jadi ada jawaban yang benar, ada jawaban yang salah. Karena yang saya butuhkan adalah menyimak dari awal, putar sesering mungkin, jadikan itu sebagai barometer, lompatan, dan patokan kita untuk melangkah. Jangan lupa, kalau ada nih atensi atau saran, angkat dong tema A, monggo. Minta dong tema B, silakan. Tulis di kolom kami, di kolom komentar, Pak Suban, Om Suban, dan sebagainya. Angkat dong tema ini, tema itu, dan sebagainya. Insya Allah nanti kita rembukan, kita coba akan tayangkan. Kalau perlu ditularkan, transformasi, transfer, bagikan, silakan. Kalau tidak, seperti biasa, musnah, buang jauh-jauh, jangan sampai tercecer, jangan sampai diambil sama orang yang tidak berkepentingan. Like, subscribe, dan jangan lupa bahwa setiap kita tidak boleh lagi terkungkung, tidak boleh lagi tersandra, tidak boleh lagi terpatokkan bahwa kita takut salah. Jangan. Beranilah salah. Bukan berarti kita harus melakukan kriminal, itu salah. Itu benar-benar salah. Bukan berarti menzolimi orang lain, itu super salah. Bukan berarti ngakalin orang lain, itu kesalahan super salah lagi. Yang saya maksudkan tidak takut salah adalah pada saat kita menyelami tidak takut salah, maka banyak aksi yang penuh arti. Banyak aksi yang penuh makna, banyak aksi yang siap menorehkan prestasi. Itu yang saya maksud. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Like, subscribe, dan jangan lupa isi kolom permintaan-permintaan, atensi, dan segala sesuatu tentang tema, silakan tulis. Nanti kita rembukan, kita tayangkan. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.